Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alda Pramudia, Dewi Nurhayati, Ira Sukma Maryuni, dan Istiqomah Nur Hidayati akan menyampaikan materi akuntansi istisna. Bayi al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ketentuan syar'i, transaksi istisna dan istisna paralel diatur dalam Fatwa DSN nomor 6 DSN MUI 4 2000 tentang jual beli istisna. Rukun transaksi istisna yang pertama, transaktor, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua, objek akad meliputi barang dan harga barang. Yang ketiga, ijab dan qabul menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Rukun transaksi istisna paralel diatur dalam Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 yang disebutkan bahwa akad istisna kedua harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel dilakukan untuk memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang menarik, dan memastikan bahwa akad istisna sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat. Alur transaksi istisna dan istisna paralel. Alur transaksi istisna paralel dapat dilihat seperti di gambar. Yang pertama, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Yang kedua, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan. Yang ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Cakupan standar akuntansi istisna paralel diatur dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad pendapatan istisna dan istisna paralel, istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna. Berikut ini adalah contoh kasus transaksi istisna. Penjurnalan transaksi istisna, transaksi biaya praakad, bank sebagai penjualan. Berikut contoh kasus dengan jurnal, debit beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta, kredit kas sebesar 2 juta. Selanjutnya, penandatanganan akad dengan pembeli, bank sebagai penjual. Berikut contoh kasus dengan jurnal, debit biaya istisna sebesar 2 juta, kredit beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta. Pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang, bank sebagai pembeli. Pada saat akad istisna paralel disepakati dengan pembuat barang, tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli istisna. Jurnal dibuat jika terdapat transaksi pembayaran uang kepada pembuat barang oleh bank syariah. Biaya istisna paralel diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor sebesar jumlah tagihan. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 36 disebutkan bahwa pembeli mengakui aset istisna sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual yang dalam hal ini pembuat barang sekaligus mengakui utang istisna kepada pembuat barang. Berikut ini adalah contoh tabel realisasi tagihan. Berikut adalah contoh jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang. Jurnalnya debit aset istisna dalam penyelesaian kredit utang istisna. Selanjutnya adalah jurnal pembayaran. Jurnal pembayaran debit utang istisna, kredit kas atau rekening nasabah pemasok. Berikut ini adalah contoh kasus angsuran beserta dengan jurnalnya. Pengakuan pendapatan istisna
dapat diakui dengan metode. Metode yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian. Metode yang kedua adalah metode akad selesai. Perhitungan pendapatan istisna dapat dihitung dengan cara persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan. Perhitungan harga pokok istisna dapat dicari dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad pembelian. Keuntungan istisna dapat dicari dengan persentase penyelesaian dikali margin keuntungan istisna. Secara keseluruhan, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100% sebagai berikut. Penagihan piutang istisna pembeli. Penagihan dilakukan sesuai kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. Contohnya, dalam kasus ini penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dengan jumlah yang sama yaitu 30 juta setiap tanggal 10 mulai bulan April. Jurnalnya sebagai berikut. Dengan mendebet piutang istisna dan mengkredit termin istisna. Penerimaan pembayaran istisna dari pembeli. Pembayaran oleh nasabah baru dilakukan setelah menerima tagihan istisna dari bank. Contohnya, sesuai kasus di atas, pembayaran nasabah dilakukan 3 hari setelah penerima tagihan dari bank. Jurnalnya dengan mendebet kas atau rekening nasabah pembeli istisna pada kredit piutang istisna. Variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. Yang pertama, perlakuan akuntansi terhadap beban praakad jika transaksi tidak disepakati. Jurnalnya dengan mendapat beban operasional dan kredit beban praakad yang ditangguhkan. Yang kedua, pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai. Jurnalnya dengan mendebet aset istisna dalam penyelesaian, mendebet harga pokok istisna, dan mengkredit pendapatan istisna. Yang ketiga, pembayaran dengan cara tangguh. Contohnya bisa dilihat pada slide. Untuk transaksi tersebut, terdapat beberapa jurnal yang relevan. Yang pertama, jurnal saat pengakuan pengeluaran untuk memperoleh istisna. Selanjutnya, yang kedua yaitu jurnal pada saat pengakuan pendapatan. Jurnalnya yaitu aset istisna dalam penyelesaian di sebelah debit, harga pokok istisna di sebelah debit, pendapatan istisna di sebelah kredit. Yang ketiga, jurnal pada saat penagihan dan penyerahan aset istisna kepada pembeli. Penjual harus menentukan nilai tunai istisna pada saat penyerahan barang pesanan. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan. Untuk jurnalnya pada saat penagihan bulanan yaitu piutang istisna di sebelah debit, termin istisna di sebelah kredit, margin istisna ditangguhkan di sebelah kredit. Untuk jurnal pada saat proyek diserahkan yaitu termin istisna di sebelah debit, margin istisna ditangguhkan di sebelah kredit. Yang keempat, jurnal saat pembayaran oleh pembeli. Perhitungan pembayaran per bulan dihitung dari nilai akad untuk pembayaran dibagi periode angsuran. Untuk perhitungan pendapatan per bulan dihitung dari selisih nilai akad dan nilai tunai dibagi periode angsuran. Untuk jurnalnya, kas atau rekening nasabah di sebelah debit, piutang istisna di sebelah kredit, dan margin istisna ditangguhkan di sebelah debit, pendapatan istisna di sebelah kredit. Jurnal pemberian potongan jika pembeli melunasi lebih awal. Sesuai PSAK 106 paragraf 31, pembeli melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut diakui pengurang pendapatan istisna. Seperti kasus 11.2 ini ada dua alternatif. Yang pertama, potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran. Jurnalnya kas di sebelah debit, potongan di sebelah debit, piutang istisna di sebelah kredit. Alternatif kedua, penggantian reimbursement kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan. Jurnalnya, kas di sebelah debit, piutang istisna sebelah kredit, pendapatan istisna tangguh di sebelah debit, kas atau rekening di sebelah kredit, pendapatan istisna sebelah kredit.